Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia, salah satu mahasiswi di Universitas Sulawesi Barat dengan prodi Ilmu Hukum. Di sini saya akan memaparkan sedikit mengenai hukum perbankan. Yang pertama yaitu sistem perbankan Indonesia. Pengertian perbankan dan bank. Pertama yaitu sistem perbankan Indonesia. Pengertian bank dan perbankan. Dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank yang mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses melaksanakan kegiatan industri yang mengenai uang tunai, kredit, dan instalasi keuangan lainnya. Selanjutnya yaitu pengertian hukum perbankan. Hukum perbankan adalah sebagian kumpulan peraturan hukum yang mengatur kegiatan lembaga keuangan, bank yang meliputi segala aspek dilihat dari esensi dan eksistensinya, serta tumbuhnya dengan bidang kehidupan yang lainnya. Sedangkan bank dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Selanjutnya yaitu asas, fungsi, dan tujuan dan jenis bank peradilan bank-bank Indonesia. Yang pertama yaitu asas demokrasi dengan menggunakan prinsip-prinsip kehati-hatian. Dalam pasal 2, pasal 3, dan pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Yang kedua yaitu fungsi penghimpunan dana dan pengeluaran dana masyarakat. Itu jasa penyimpanan dana, jasa pemberian pinjaman, dan lain sebagainya. Adapun tujuannya yaitu pertambahan ekonomi, menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan. Dilihat dari fungsinya, terdapat 3 jenis bank. Yang pertama yaitu bank sentral, bank umum, dan bank perkreditan. Pertama yaitu bank sentral yang berfungsi untuk mengawasi moneter LK. Yang kedua yaitu bank umum, melaksanakan kegiatan usaha perbankan secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam dalam lalu lintas pembayarannya. Yang ketiga yaitu bank perkreditan. Yang ketiga yaitu bank perkreditan. Yang ketiga yaitu bank perkreditan rakyat. Bank perkreditan rakyat yaitu bank yang melaksanakan kegiatan perbankan secara konvensional, mempunyai prinsip syariat Islam di mana dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Selanjutnya yaitu adanya jenis bank dilihat dari kepemimpinannya. Contohnya seperti BUMN, kemudian BNI dan BRI. Kemudian bank swasta milik nasional seperti BCA, dan kemudian dan tugas Bank Indonesia adalah upaya membangun yang berkesinambungan untuk mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, adapun tugas Bank Indonesia yaitu yang pertama, menjaga kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa. Yang kedua yaitu menjaga kestabilan
kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lainnya. Membuat dan mengawasi untuk semua bank yang ada di Indonesia. Selanjutnya yaitu sumber dana bank atau perbankan. Yang pertama yaitu dari bank itu sendiri. Yang itu berasal dari modal berasal dari modal sendiri, yakni setoran dari pemegang sahamnya. Selanjutnya yaitu dana yang berasal dari masyarakat luas, kemudian dana yang berasal dari Bank Indonesia sebagai bank sentral, kemudian dana yang berasal dari lembaga keuangan, baik itu bank atau non-bank. Adapun sumber hukum bank yaitu diantaranya Undang-Undang tahun 1945, Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan. Kemudian Undang-Undang nomor 23 Kemudian Undang-Undang nomor 23 tahun 1999 Lembaga Keuangan. Kemudian selanjutnya yaitu pengertian keuangan. Keuangan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan uang serta seluk-beluk uang, unsur-unsur uang. Selanjutnya jenis lembaga keuangan, yaitu dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama lembaga keuangan bank depositor, kedua lembaga keuangan non-depositor. Selanjutnya yaitu peranan lembaga keuangan khusus perbankan dalam pembangunan. Di antaranya itu pengembangan UKM agar kompetitif. Kedua yaitu menciptakan struktur perbankan domestik yang sehat dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Dan yang ketiga yaitu menciptakan sistem pengaturan dan pengawasan bank yang efektif dan mengacu pada standar internasional. Selanjutnya yaitu menciptakan industri tata kelola yang baik dalam memperkuat kondisi internasional perbankan nasional. Selanjutnya yaitu mewujudkan infrastruktur yang lengkap untuk mendukung industri perbankan yang sehat. Sekian penjelasan materi mengenai hukum perbankan. Mungkin sekian dulu penjelasan sedikit mengenai hukum perbankan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekeliruannya dalam penjelasan saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.